Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rangga Alfian. Saya ingin mempresentasikan artikel ilmiah saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia B7E. Berikut adalah data diri saya. Nama saya Rangga Alfian dengan NIM 225022090111114. Pada prodi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, email ranggadio17@student.ub.ac.id. Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam belanja online di Indonesia. Penelitian ini akan menentukan sejauh mana setiap aspek mempengaruhi keputusan pelanggan dalam pembelian online dan memberikan saran kepada penjual online dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas belanja online. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan desain survei atau kuesioner untuk mengumpulkan data dari pembeli online di Indonesia. Data akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasikan tema-tema kunci yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan belanja online. Kata kunci saya pada artikel ini adalah sebagai berikut. Belanja online, keputusan konsumen, e-commerce Indonesia, perilaku konsumen, pengalaman belanja online, kualitas layanan, dan branding. Pendahuluan. Belanja online di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, sejalan dengan perkembangan teknologi dan akses internet yang semakin mudah di seluruh negeri. Kemajuan teknologi dan internet yang semakin merata di seluruh Indonesia telah memudahkan masyarakat untuk berbelanja secara online tanpa harus keluar rumah. Berbelanja online memberikan banyak keuntungan seperti kemudahan dalam mencari barang yang diinginkan, menghematkan waktu dan biaya, serta kemudahan dalam proses pembayaran. Meskipun belanja online menawarkan banyak keuntungan, masih banyak masyarakat yang ragu untuk melakukan pembelian secara online. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam belanja online di Indonesia. Tinjauan pustaka. Salah satu model yang populer adalah model Process Virtualization Theory atau PVT yang dikemukakan oleh Overby dan Lee pada 2006. Model ini mengusulkan bahwa ada dua faktor utama yang menentukan apakah suatu proses bisnis dapat dilakukan secara virtual atau online, yaitu sensory requirement dan synchronism requirement. Sensory requirement adalah tingkat kebutuhan konsumen untuk menggunakan indera fisik dalam melakukan proses bisnis. Synchronism requirement adalah tingkat kebutuhan konsumen untuk berinteraksi secara simultan atau bersamaan dengan pihak lain dalam melakukan proses bisnis. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain penelitian responden yang diambil dari populasi pembelian online di Indonesia. Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang mendalam mengenai pandangan, pengalaman, dan persepsi responden terkait fenomena yang diteliti. Metode survei adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan kuesioner kepada responden. Menurut Bungin 2010, survei adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara meminta informasi dari orang-orang yang tertentu melalui kuesioner atau wawancara. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih sampel berdasarkan kriteria konsumen yang telah melakukan pembelian online di Indonesia dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Sebanyak 20 responden akan diambil sebagai sampel, dan data akan dikumpulkan melalui kuesioner online menggunakan Google Form. Hasil dan pembahasan. Pada tahap awal penelitian, kuesioner diisi oleh sejumlah responden yang dipilih secara acak dari berbagai daerah di Indonesia. Jumlah total responden yang mengisi kuesioner adalah 20 orang. Mayoritas responden adalah perempuan sebanyak 55% dan sisanya laki-laki 45%. Tentang usia responden berkisar antara 18 hingga 30 tahun. Dengan rata-rata usia 20 tahun, sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan terakhir sekolah menengah atas sebanyak 85%, diikuti oleh tingkat pendidikan sarjana 15%. Selain itu, sebagian besar responden telah melakukan pembelian online dalam 3 bulan terakhir sebanyak 75%. Satu, kualitas produk dan ulasan pelanggan. Sebanyak 75% responden menyatakan bahwa mereka sangat terbantu dengan adanya fitur ulasan pelanggan pada platform online. Namun sebagian responden, sebanyak 25%, mengatakan bahwa produk baju yang mereka beli pada toko online kerap tidak sesuai dengan deskripsi produk serta ulasan. Ketidaksesuaian terhadap produk seperti baju menjelaskan pada teori yang dikemukakan oleh Overby dan Lee pada 2006. Produk baju memiliki sensory requirement yang tinggi, dikarenakan konsumen harus melihat secara fisik, seperti perlu melihat, meraba, mencium, atau mencicipi produk sebelum membelinya. Dua, harga dan diskon.
Sebanyak responden 60% juga menyebutkan bahwa mereka membandingkan harga di berbagai platform e-commerce sebelum membuat keputusan. Mereka juga kerap memperhatikan promo bulanan pada platform yang mereka gunakan seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, dan lain-lain sebagainya. Sebanyak 80% responden menyatakan setuju jika pembelian secara online kerap kali menawarkan harga dan diskon menarik sehingga harga pada toko online akan jauh lebih murah daripada toko fisik. Pelaku bisnis perlu mempertimbangkan penawaran harga yang kompetitif dan diskon menarik guna menarik perhatian pelanggan. Menyediakan informasi tentang diskon dan penawaran khusus juga dapat membantu meningkatkan keputusan pembelian. 3. Pelayanan pelanggan. Sebagian responden menyebutkan bahwa mereka lebih memilih platform e-commerce yang menyediakan fitur chat langsung atau layanan telepon untuk menggunakan bantuan secara langsung. Sebagian besar responden, sebanyak 70%, menyatakan bahwa platform telah menyediakan fitur pengembalian produk yang tidak sesuai atau rusak dengan sangat baik. Responden sisanya, sebanyak 30%, merasa platform belum memenuhi standar pelayanan pada produk jika mengalami ketidaksesuaian atau rusak. Pelaku bisnis harus memastikan pelayanan pelanggan yang responsif dan ramah, menyediakan berbagai saluran komunikasi dan menjawab pertanyaan atau masalah pelanggan dengan cepat dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepercayaan pelanggan merupakan faktor kunci dalam keputusan belanja online. Pelaku bisnis perlu membangun dan mempertahankan kepercayaan pelanggan melalui transparansi, kejujuran, dan integritas. Menyediakan informasi yang akurat tentang produk, kebijakan pengembalian, dan jaminan keamanan dapat membantu membangun kepercayaan pelanggan. Kesimpulan dan saran. Salah satu temuan dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor personal dan lingkungan mempengaruhi pengaruh yang signifikan terhadap keputusan dalam belanja online. Faktor personal mencakup aspek seperti persepsi konsumen terhadap keamanan, privasi, kualitas produk, dan kepercayaan terhadap situs web atau platform e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen cenderung memilih untuk berbelanja online ketika mereka merasa nyaman dengan aspek-aspek ini dan percaya bahwa mereka transaksi akan dilakukan dengan aman. Faktor lingkungan juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan konsumen dalam belanja online. Variabel-variabel seperti aksesibilitas internet dan kualitas layanan pengiriman menjadi faktor penentu bagi konsumen dalam memilih untuk berbelanja secara online. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya infrastruktur teknologi informasi yang baik dan layanan pengiriman yang handal dalam mendorong pertumbuhan belanja online di Indonesia. Beberapa hal yang dapat diperhatikan oleh pelaku bisnis antara lain mengutamakan keamanan dan privasi pengguna, menjaga kualitas produk dan mendorong ulasan positif dari pelanggan, menaruhkan harga yang kompetitif dan diskon menarik, memastikan layanan pelanggan yang responsif dan aman, dan ramah, merancang platform e-commerce dengan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan membangun hubungan dengan pelanggan, mengoptimalkan pengalaman pengguna di perangkat mobile, menyediakan pengalaman belanja yang personal dan disesuaikan dengan preferensi pelanggan, membangun dan mempertahankan kepercayaan pelanggan melalui transparansi, kejujuran, dan integritas, serta melakukan penelitian pasar yang terus-menerus untuk memahami tren terkini serta perubahan perilaku konsumen. Diharapkan dengan menerapkan implikasi-implikasi tersebut di atas secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan para pelaku bisnis e-commerce di Indonesia dapat meningkatkan keputusan belanja online dari para pelanggannya serta memberikan pengalaman belanja yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.